Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan bahas lagi yang namanya Transformers. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah si Bumblebee, sobat karibnya dari si Optimus Prime. Robot kuning yang bisa berubah bentuk menjadi mobil. Nah, dia itu ikonik banget sampai-sampai dibuatin filmnya sendiri, yaitu film Bumblebee. Nah, salah satunya perubahan bentuk mobilnya adalah si VW Battle ini, dan kali ini kita akan review BMW LS07 Armor Wasp. Nah, ini dia si boxnya yang berwarna coklat, tulisan LS07 doang di sini, dan di belakangnya juga ada tulisan si LS07 dan nggak ada tulisan apa-apa lagi. Nah, di dalamnya juga ada boxnya lagi, jadi itu bukan primary boxnya ya, itu outer boxnya. Nah, ini dia si primary boxnya yang menurut gue ini cukup keren sih. Nah, di ini ada si Bumblebee-nya, tulisan BMB-nya di sini, kemudian LS07 Armor Wasp, dan di sini bisa transformasi ya. Dan ini Bumblebee-nya yang versi VW Battle-nya. Kita buka, nah ini bisa dibuka di open kayak gini ya. Jadi kelihatan di sini si Bumblebee-nya nih. Ini Bumblebee-nya lumayan nih. Warnanya cakep ya. Di sini ada tulisan Armor Wasp-nya, di sini juga Armor Wasp ya. Kemudian kita lihat pinggirnya, di pinggirnya itu cuma ada gambar si Bumblebee-nya doang. Kemudian di belakangnya juga ada action pose-nya si Bumblebee ini. Kemudian ini mode mobilnya, dan ini mode robotnya, robot modenya. Kemudian di sini nggak ada tulisan apa-apa. Nah, ini untuk 6 tahun ke atas, tapi gua ragu ini apakah anak 7 tahun bisa mainin ini. Nah, ini bawahnya cuma ada tulisan Cina seperti ini. Kita buka boxnya. Di dalamnya kita dapat apa aja. Nah, ini dia manual booknya. Di sini 6 tahun deformation ya tulisannya, bukan Transformers. Nah, ini bagaimana cara dia untuk merubah menjadi mode mobil ya. Tapi ini beda banget ya untuk di belakangnya. Belakangnya kayak gini, kayaknya ini dia jiplak banget yang punyanya si Takara Tomy Hasbro. Jadi gua ragu ini apa bisa dipakai atau enggak nih untuk transformasi nanti. Nah, ini ada berapa step di sini, panjang banget ya. Ada sampai 49 anjir ya. Nah, ini dia buat nyimpen si senjatanya, katanya bisa di sini. Ini cara pakai topengnya, ini doang sih. Nah, kita lihat isinya cuma ada plastik kayak gini doang nih. Ini dia si Bumblebee-nya yang keren banget, ini dia mukanya, ini senjatanya. Matanya keren, cakep ya. Ini doang sih yang kita dapat, nggak ada lagi. Nah, selanjutnya kita bahas masalah desainnya. Yang menurut gua ini desainnya keren banget sih. Dan ini ya kalau menurut gua 80% sama kayak di movie Bumblebee-nya, kecuali bagian backpack belakangnya yang menurut gua kalau misalkan di movie-nya kan dia ramping banget ya. Jadi nggak memperlihatkan buntelan gede kayak gitu ya kalau di movie-nya. Jadi si pintunya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi kayak kecil banget kalau di movie-nya. Kalau di sini kelihatan banget dia gede banget si pintunya dan si bannya ya seperti ini. Cuma menurut gua sih ini tetap keren banget. Dan kita lihat detailnya nih. Wah, matanya sih keren banget birunya nih. Catnya juga dari kepala sih nggak ada cacatnya sih, kalau kepala sih catnya juga rapih banget. Mirip banget ya, mukanya tuh mirip banget ya di movie-nya, ajib banget sih. Nah, ini wah detailingnya di sini. Cuma gua nggak pernah ngeliat sih detailing kayak gini di movie-nya sih. Terus
Ini sih di case. Ini juga. Ini di case bukan ya? Gua nggak terlalu bisa ngebedain antara di case atau bukan sih, karena katanya sih kalau dingin itu di case. Kalau gua ngerasa, nah gua ngerasa sih ini sama aja dingin atau enggaknya. Nah ini di case sih. Nah bagian, wah ini catnya ajib banget sih. Nah di sini di case sih, bagian lututnya ini di case nih. Ini juga sampai sini di case. Di sini juga di case. Dan warnanya cakep banget, warnanya ajib, cakep. Dan nggak ada yang miss paint ya, rapi banget cetakannya, cetakannya ya, moldingnya rapih banget, warnanya juga rapih banget, ngecatnya rapih banget. Ini bahannya karet ya, bukan plastik, bahannya karet. Wah, catnya rapih banget ya, ajib sih. Jadi desainnya, catnya, dan detailnya mantep sih. Yang pertama, tangannya kita tekuk seperti ini. Oh ya, yang buku manual booknya itu ternyata bener nggak bisa dipakai sama sekali. Malah bikin bingung. Kalian mendingan kalau misalkan mau perubahannya, lihat video di YouTube lah, bagaimana cara perubahannya, atau lihat video ini. Nah, setelah tangannya kita ke kakinya, bagian belakangnya diangkat, kita rubah dulu jadi bagian belakang si VW Beetle-nya seperti ini. Nah, setelah jadi dikeluarin seperti ini ya. Nah, bagian kakinya itu ditekuk, dikeluarin. Nah, seperti ini, baru dimasukin. Nah, dimasukin ke sini, dilipat lagi seperti ini. Kemudian yang hitamnya, yang bagian hitam ini dimasukin, dirapetin, baru bagian belakangnya diposisiin. Nah, ini video sebenarnya gue udah coba-coba beberapa kali, dan memang ini cara transformasinya susahnya minta ampun. Gue sampai beberapa kali coba dulu baru bikin video ini. Jadi ya rada sedikit hafal, tapi buku manualnya nggak bantu sama sekali. Gue lihat dari reviewer yang lainnya gimana cara perubahan bentuknya, dan itu memang susah banget sih. Dan hasilnya nanti kalian lihat hasilnya seperti apa. Yang menurut gue sih ya nggak sempurna amat, tapi ya segitulah kemampuan gua untuk merubah transformasinya. Nah, oke, udah kiri kanan, tinggal kita rapetin, kita sambungin slot-slotnya satu sama lain, dan jadilah bagian belakangnya seperti ini. Nah, kita bagian atasnya dibuka seperti ini, bagian tangannya dicopot dulu. Nah, sesudah dicopot, nah ke sini nih. Nah, di sini pintunya dibikin dulu, dibuka seperti ini. Kemudian di sini ke atasin, terus diputer ke bawah, dan jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan udah nah ini ke bawahin seperti ini sampai si pintu dan si rodanya ke depan. Nah, seperti ini dia ke depan. Nah, bagian belakangnya kita bikin jadi atap si VW Beetle-nya. Ini dibuka. Nah, hati-hati yang ini, yang silvernya itu sering copot. Dan ini dikedepanin ya, kedepanin sampai nutup si kepala si Bumblebee-nya. Dan yang sebelah ini dipasang di sini ke depannya. Dan ini agak tricky sih, masang ininya agak susah nih. Dan ini ya itu ke bawahin dulu itunya, yang silver bagian depannya. Nah, si tangannya ini kita masukin ke dalam tangannya, dalam si VW Beetle-nya.
si telapak tangannya itu di ke bagian kap belakangnya ya. Agak tricky, susah nih. Jadi ya begitulah. Jadi harap maklum nih, harap maklum, gua nggak terlalu expert masalah perubahan di Transformers ini ya. Nah, setelah jadi masuk kedua-duanya si tangannya, nah baru kita pasang si pintunya, dan kita pasang juga si roda bagian depannya. BTW ini gua pakai kecepatan 2 kali lipatnya ya, karena kalau misalkan nggak dicepetin bisa sampai 10 menit lebih. Ini perubahan transformasinya agak lama sih. 10 menit aja itu udah beruntung gua bisa 10 menit. Sebenarnya aslinya itu setengah. Awal gua transformasi itu setengah jam lebih gua bisa transformasi, karena gue bingung juga sih ngeliat video, gua skip, gua pausin, dan gua hafalin dulu gitu, baru gua bisa bikin video ini. Dan mungkin hasilnya juga nanti nggak 100% bagus ya, karena nanti ada banyak gap-gapnya atau sim lainnya yang mungkin ya agak mengganggu pandangan, tapi itulah hasil usaha gua untuk transformasi ini kayak gini nih. Tinggal kita rapetin lagi ya, tinggal rapetin kayak gini. Nah, jadi si V Beetle-nya seperti ini. Nah, ini untuk detailnya seperti ini ya, itulah sim lainnya yang depan seperti ini. Nah, di sampingnya juga ada. Mungkin kalau misalkan kalian yang sudah biasa transformasiin robot-robotan transformer mungkin bisa kali. Nah, ini bagian bawahnya nih. Ajib banget sih bagian bawahnya nih. Kayak sama di movie-nya kan ada kepalanya di bagian bawah. Dan ini dia si V Beetle-nya. Gimana menurut kalian? Kalian suka atau enggak? Nah, tingginya itu adalah sekitaran 17 cm, setinggian sama si Transformer Optimus Prime yang kemarin ya. Tapi sebenarnya beda kelas sebenarnya sama si Optimus yang kemarin. Harusnya si Optimusnya tuh lebih tinggi kalau misalkan sama kelasnya. Dan kalau kita bandingin sama si RX-78 ya seperti ini. RX-78 kan 18 cm, jadi dia lebih tinggi sedikit dibandingkan si Bumblebee. Oke, kita coba joinnya sebenarnya seret, cuma bagian kakinya aja tuh agak sedikit letoy karena mungkin nahan beban si case-nya. Dan ini adalah artikulasi kepalanya seperti ini, lumayan bagus kepalanya. Kemudian tangannya, renggangannya segini bisa diputer. Nah, bagian sini juga bisa diputer. Tekukannya itu 90 derajat, tangannya bisa digerakin. Tangannya sini juga bisa digerakin sih. Jadi udah lumayan lah, sedikit ala-ala mechanical gitu tangannya. Oke. Nah, yang sini juga bisa ke atas ke bawah juga bisa. Nah, ini bagian telunjuknya doang nih yang bisa digerakin. Nah, dadanya bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Nah, ini bagian pinggangnya cuman bisa muter kayak gini doang ya, nggak bisa ke atas ke bawah. Kakinya ke depan segini, ke belakang segini, ini udah ratchet join ya. Nah, di sini kakinya renggangannya segitu bisa split. Bisa diputerin cuma sedikit doang seperti itu ya. Dan di sini tekukannya dia udah double join sih. Cuma karena kakinya agak gede jadi ya cuma segini doang tekukannya. Kemudian kakinya ini nggak bisa ke depan ke belakang, cuman bisa ke samping ya. Ini pelindung kakinya bisa, ini bisa digerakin bagian sini. Bagian depan juga bisa ke atas ke bawah seperti ini. Ya paling ini bagian belakangnya, backpacknya ini bisa digerak-gerakin kayak gini sih. Ya ini untuk ya keperluan perubahannya sih, jadi bisa digerakin seperti itu. Jadi lumayan lah untuk artikulasinya ya.
Nah, untuk aksesoris yang pertama kita dapat itu si pedangnya yang wah ajib banget sih, detail banget ini. Detail banget sih, dan di sini catnya juga wah, untuk warnanya sih ajib banget. Nah, di sini bisa kita pasang di tangannya. Di sini ada bolongan, kita tinggal masukin situ doang sih. Oke, kita tinggal klop di sini, dan ini adalah si apa pistolnya ya. Ini juga jatuh lagi. Ini juga detail banget ya si pistolnya. Nah, pertama kita bisa masukin di sini seperti ini, dan yang kedua kita juga bisa masukin di tangannya. Nah, ini buat masukin tangan depannya yang ini, dan yang sebelah sini kan tangan depan, dan sebelah sini untuk si jempolnya. Jadi jempolnya itu harus ditekuk kayak gini dulu ya, dan kita tinggal masukin ke tangan yang sebelah sini. Nah, masukinnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, gimana? Kalau menurut gue sih agak aneh sih. Tapi ya lumayan lah, kayak di filmnya persis sih. Kemudian yang kita dapat juga ini adalah muka topengnya ya. Jadi topengnya kalau misalkan lagi bertarung nih, biasanya dia keluar seperti ini, dan keren sih. Apalagi bagian matanya itu wajib banget. Nah, caranya ini kita tinggal buka, copot lagi. Kita buka di sini. Nah, ini kita copot dulu yang bagian kepalanya nih. Oke, kita tinggal ganti aja. Gampang sih, tinggal ganti kayak gini, dan jadilah ini muka topengnya. Ajib banget, keren, mantep. Nah, kita udah sampai di ujung video ini, yaitu di kesimpulan untuk review kita kali ini BMB LS07 Armor Wax Bumblebee Movie Version Bumblebee. Nah, kalau menurut gua ini sih ajib banget sih. Kalau minusnya, pertama gua bahas minusnya seperti biasa, yaitu di transformasinya itu susah banget, ajib sih, susah banget. Dan buku manual booknya itu nggak membantu sama sekali. Makanya kalian harus lihat video di YouTube atau lihat video gua ya. Kemudian ada join kakinya itu karena dia mungkin agak berat. Nah, dia itu agak letter sedikit tapi nggak ganggu sih sama sekali. Nah, selain itu sih ajib banget, bahannya keren, sculpt dan moldingnya juga keren banget, desainnya keren, warnanya keren, detailnya juga keren. Kemudian artikulasinya ya, kalau artikulasi sih biasa aja sih. Aksesorisnya juga gue suka, yang si topengnya itu gue suka banget sih, ajib banget. Jadi lebih garang, lebih gahar kayak gimana gitu. Dan playability-nya sih jadi lumayan memuaskan lah, walaupun pas saat transformasinya itu menyakitkan menurut gua ya. Dan harganya 350.000. Kalau menurut gua sih ini worth it banget untuk kalian penyuka Transformer, dan jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tonton lagi video-video yang lainnya, dan video selanjutnya ada di minggu depan. Bye bye.